Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Wates dan salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial dan dalam mata pelajaran Sosiologi semester 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir, tugas pemberdayaan masyarakat lokal dengan guru pembimbing Bapak Farhan Hadi Sarjana Pendidikan. Oh iya, jangan lupa untuk terus simak video pembahasan berikutnya ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Elvina Widyadana Taufanami. Kemudian yang kedua yaitu Sandra Bella Delvia. Lalu yang ketiga yaitu Revi Dwi Andaresta. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat lokal yang dilakukan oleh perusahaan Furnitur Tutut Mebel, maka saya akan membahas tentang profil perusahaan dari Furnitur Tutut Mebel. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2010, didirikan oleh Ibu Tuti sebagai pemilik perusahaan. Ia mengelolanya secara perseorangan. Pada mulanya, Ibu Tuti seorang karyawan sales yang bekerja pada salah satu perusahaan furnitur yang berada di Kecamatan Sukoharjo. Namun, dengan rasa ingin berkembang dan memperbaiki perekonomian, akhirnya Ibu Tuti membangun dan mengembangkan usaha furniturnya sendiri. Pada mulanya, Ibu Tuti tidak memiliki modal sama sekali. Namun, dengan berkat bantuan relasinya yang berada di Jepara, akhirnya ia dipinjamkan berupa barang mentahan mebel senilai 60 juta untuk memulai bisnisnya sedari awal. Dan hingga saat ini bisnisnya sudah berjalan selama 13 tahun dan memiliki lebih dari 20 karyawan. Diharapkan dengan adanya perusahaan Furnitur Tutut Mebel, masyarakat di Pekon Wates yang memiliki keahlian dalam bidang furnitur dapat bergabung dan bekerja dengan perusahaan Furnitur Tutut Mebel. Diharapkan pula para karyawan bisa mengembangkan peran, keahlian, dan tanggung jawabnya dalam pekerjaan di perusahaan Furnitur Tutut Mebel. Setelah membahas profil usaha dari perusahaan Tutut Mebel, sekarang kita akan membahas apa itu pemberdayaan. Pemberdayaan atau yang biasa kita kenal dengan empowerment awal mulanya dipergunakan di Indonesia untuk LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, di mana peran dan fungsinya dalam pemberdayaan secara umum ialah melakukan dan memperkuat kondisi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, dan politiknya. Menurut Slamet, definisi pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk masyarakat agar mampu dirinya sendiri sehingga masyarakat dapat memperbaiki kehidupannya. Hal ini secara tidak langsung pemberdayaan dapat kita artikan sebagai kesempatan dalam melihat dan pemanfaatan peluang sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat yang sesuai dengan inisiatifnya. Pemberdayaan merupakan hal yang penting dan hal yang wajib yang untuk kita lakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tingkat individu dalam mempengaruhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Oke, next, setelah kita membahas apa itu pemberdayaan, kita sekarang akan beralih ke siklus. Melihat bagaimana kinerja serta perkembangan pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis menurut 7 siklus, yaitu yang pertama, keinginan untuk berubah. Pada tahapan ini, aktor pemberdayaan memiliki motivasi awal untuk bergabung dengan Tutut Mebel setelah melakukan wawancara dengan karyawan yaitu Om Wawan dan Om Adi. Ternyata mereka bergabung dengan motivasi awal untuk memperbaiki perekonomian dan mencari pekerjaan. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Setelah bergabung dengan Tutut Mebel, kedua karyawan ini telah berhasil melepaskan halangannya, yaitu yang tadinya tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau menganggur, sekarang telah berhasil mendapatkan pekerjaan yang cukup baik dan menghasilkan penghasilan yang juga cukup. Siklus yang ketiga yaitu memiliki rasa bertambah. Setelah bergabung dan memiliki penghasilan yang cukup, ternyata salah satu karyawan yaitu Om Wawan berhasil memiliki rumah serta kendaraan pribadi. Jika Om Adi sebagai karyawan senior, ia berhasil dalam menambah kemampuannya dalam bidang furniture.
Siklus yang keempat yaitu pengembangan diri dan batas tanggung jawab. Kedua narasumber kami yaitu Om Wawan dan Om Andi mengaku ingin membuka usaha furniture sendiri jikalau mereka sudah memiliki modal yang berkecukupan. Selain itu, tanggung jawab dalam bekerja mereka melakukan pekerjaannya sudah baik. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Jika Om Wawan sudah berhasil mencapai target yang diinginkan karena sudah berhasil mencapai pencapaian hidupnya, seperti yang sudah dibahas pada siklus ketiga. Begitu juga Om Adi memiliki target yang lebih tentang pembukaan usaha furniture yang ia impikan. Untuk siklus yang keenam, yaitu perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Setelah mencapai target dalam hidupnya, mereka juga memiliki kesan terhadap dirinya seperti bangga terhadap dirinya sendiri karena memiliki peningkatan yang cukup baik dan kehidupan yang hal ini merupakan hasil ketika keberhasilan dapat dicapai, maka psikologi seseorang dapat berubah karena memiliki kesan terhadap dirinya sendiri. Untuk siklus yang ketujuh atau siklus yang terakhir adalah merasa tertantang dan memiliki keinginan yang lebih besar. Sudah berhasil dalam dilakukannya pemberdayaan yang dilakukan perusahaan furniture tutup mebel, para karyawan, khususnya Om Wawan, memiliki perasaan tertantang untuk memiliki pekerjaan yang lebih dari sekarang. Ia ingin memiliki pekerjaan yang mempunyai pendapatan yang lebih besar daripada sekarang dan bisa memiliki perusahaan furniture seperti tutup mebel karena ia merasa bahwa passionnya memang berada pada bidang furniture. Selain menganalisis kinerja karyawan melalui 7 siklus pemberdayaan, kami juga menganalisis agen pemberdaya melalui 5 strategi pemberdayaan. Yang pertama yaitu pemungkinan. Dalam strategi pertama, pemungkinan, agen pemberdaya selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif, serta ia juga selalu berusaha untuk melepaskan halangan atau rintangan serta masalah yang dihadapi oleh para karyawannya melalui berbagai solusi. Diharapkan dengan suasana kerja yang nyaman serta kondusif, para karyawan dapat menghasilkan kinerja yang terbaik. Selanjutnya yaitu strategi penguatan. Dalam strategi ini, agen pemberdaya sudah berhasil memiliki perubahan dalam usaha yang dilakukan. Sebelumnya, Ibu Tuti tidak memiliki galeri untuk memajang furnitur yang ia jual, namun saat ini ia berhasil sudah memiliki galeri untuk memajang furnitur yang ia jual. Dan Ibu Tuti juga memiliki banyak ilmu serta pengalaman dalam bidang furnitur. Jika ia dapat memiliki ilmu-ilmu yang cukup, maka ia memiliki kekuatan untuk memperdayakan para karyawannya agar dapat memiliki atau menghasilkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan agen juga selalu berusaha untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab para karyawannya dengan cara selalu memperbarui desain furnitur yang ia buat dan mengikuti zaman. Dengan cara ini, agen berharap peran dan tanggung jawab para karyawan dapat lebih luas lagi. Yang ketiga yaitu perlindungan. Setiap pengusaha selalu memiliki cara tersendiri untuk melindungi usaha yang dijalankan, sama seperti Ibu Tuti sebagai pemilik perusahaan furnitur tutup mebel atau agen pemberdaya. Ibu Tuti memiliki berbagai hal atau cara untuk melindungi perusahaannya, salah satunya yaitu ia selalu membebaskan para klien untuk merequest desain yang diinginkan dalam pesanan furniturnya. Dengan cara ini, Ibu Tuti berhasil dalam meningkatkan produksi dan para karyawan dapat memiliki perasaan ingin mengeksplor hal yang lebih lagi atau ingin mencoba hal baru dalam bidang furnitur. Maka dari itu, Ibu Tuti sebagai agen pemberdaya bisa dikatakan berhasil karena hasil produksi selalu meningkat dan para karyawan selalu mencapai target yang diinginkan, bahkan ingin lebih mengeksplor hal-hal baru dalam bidang furnitur. Strategi selanjutnya yaitu strategi penyokongan.
Dalam strategi ini, Ibu Tuti sudah berhasil untuk mengembangkan usahanya menuju yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka dari itu, Ibu Tuti selalu memotivasi atau menginspirasi orang sekitar agar dapat memiliki usaha atau hasil kinerja yang baik seperti dirinya. Selain itu, Ibu Tuti juga selalu memberikan dukungan terhadap karyawan junior yang berada di perusahaannya, yaitu narasumber kami, Om Adi. Ia selalu memberikan dukungan terhadap Om Adi sebagai karyawan junior agar memiliki hasil kinerja yang baik dan selalu mencapai target yang lebih daripada sebelumnya. Strategi yang terakhir yaitu strategi pemeliharaan. Dalam strategi ini, Ibu Tuti mengatakan bahwa ia selalu berusaha untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif agar para karyawannya selalu bekerja dengan nyaman. Selain itu, Ibu Tuti juga selalu berusaha untuk turun tangan secara langsung dalam mengelola dan mengatur keuangan perusahaan yang ia jalankan. Karena menurut Ibu Tuti, yang terpenting saat kita menjalankan perusahaan atau mengelola bisnis adalah kita dapat mengatur dengan baik atau mengelola dengan baik keuangan dari perusahaan tersebut. Selain itu, Ibu Tuti juga mempunyai target yang lebih terhadap perusahaannya, yaitu membuka cabang dari galeri yang ia jalankan. Karena furnitur yang ia produksi sedang laku di pasaran dan banyak peminat. Maka dari itu, Ibu Tuti bisa dikatakan memiliki hasil yang cukup baik dalam memperdayakan para karyawannya. Selain itu, ia juga dapat menantang dirinya untuk memiliki target yang lebih dari saat ini dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya yaitu pendapat masyarakat. Menurut hasil wawancara kami terhadap narasumber yaitu Om Towi dan Mbak Mahera, pemberdayaan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan furnitur tutup mebel berhasil mengajak masyarakat untuk bergabung dalam perusahaannya, yang mana pemilik perusahaan juga berhasil menciptakan suasana kerja yang nyaman. Om Towi juga merasakan dampak keberhasilan dari perusahaan furnitur tutup mebel, yaitu jasa angkutan yang dijalankan. Om Towi pernah sesekali digunakan untuk mengangkut barang mebel yang akan dikirim kepada customer. Mbak Maira juga mengatakan ia merasakan dari dampak kesuksesan yang lumayan besar, seperti tersedianya lapangan pekerjaan yang baru. Dengan kata lain, usaha perusahaan furnitur tutup mebel ini mengurangi angka pengangguran di desa Wates. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan wawancara dan observasi oleh berbagai pihak, yaitu agen pemberdaya, Ibu Tuti sebagai pemilik perusahaan tutup mebel, aktor pemberdaya, Om Adi dan Om Wawan sebagai karyawan, dan masyarakat sekitar, Om Towi, Mbak Maira sebagai pengamat usaha. Kami menyimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh agen pemberdaya dikatakan berhasil karena agen berhasil mengajak motivasi melepaskan rintangan, mengembangkan peran dan tanggung jawab para aktor untuk mencapai target dan pencapaian hidup mereka. Selain itu juga berhasil dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta dapat memberdayakan para aktor. Ia juga berhasil dalam memiliki perubahan dan pencapaian dalam hidup serta mengembangkan usaha yang mencapai target. Agen pemberdaya setelah melakukan berbagai usaha untuk mencapai target yang diinginkan dalam perusahaan, akhirnya ia merasa berhasil melakukannya. Perkembangan terhadap usahanya, ia selalu memantau terhadap uang masuk dan uang keluar. Menurut itu adalah hal penting yang harus dilakukan oleh pengusaha ketika memiliki sebuah perusahaan dengan hasil yang cukup memuaskan. Dalam memberdayakan karyawan juga bekerja
bekerja, ia juga berhasil menantang dirinya untuk memiliki target yang lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan Hadid Sarjana Pendidikan selaku guru sosiologi dari kelas 12 IPS 1. Sekian pembahasan essay dari kami. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.